Kenapa yang prinsip pertamanya itu anak buah itu harus diperlakukan secara manusiawi. Nah ini salah, kalau contoh yang sederhana tadi ya Pak Busan tadi nari-nari itu orang nggak lupa Pak, percaya saya deh. Dan itu di banyak kasus itu nilainya itu melebihi kompensasi yang sifatnya material ya, itu perlakuan ya. Perlakuan pimpinan terhadap anak buah itu pasti diingat Pak, itu melebihi kompensasi material. Nah kalau di kereta api gini, humanity saya lakukan nggak? Saya lakukan. Contoh, saya tugas masuk di kereta api Februari 2009, seminggu saya ke stasiun Gambir. Kepala stasiun Gambir waktu itu namanya Atak Sudarta, orang Serang. Kepala stasiun Gambir itu kepala stasiun paling senior Pak, seluruh Indonesia. Jadi biasanya dia pernah jadi kepala stasiun 45 stasiun dulu, kerjanya udah 20 tahun di operasi, 25 tahun dan sebagainya. Itu levelnya kalau ASN itu eselon 4A Pak. Tapi ini 4A khusus, karena untuk milih kepala stasiun Gambir itu pertimbangannya banyak sekali. Security, laring satu lah dan sebagainya. Oke. Saya tanya, kerjanya berapa lama sudah di kereta api? 24 tahun Pak. Ya 24 tahun. Waktu itu umurnya 45. Anaknya berapa? 3. Penghasilannya berapa? Sudah saya nggak mau tahu lah. Gaji pokok lah segala macam tunjangan. Pokoknya yang diterima cash itu berapa di amplop itu setiap bulan? 2.750.000 sebulan. Tahun 2000. Kepala stasiun Gambir kalau terimanya hanya 2.750.000 sebulan di tahun 2009, pasti stasiunnya hancur. Loh pasti Pak. Nggak mungkin cukup. Saya tanya, kamu nyolong nggak? Harus nyolong Pak. Nggak bagus saya bilang. Bener kan? Enggak, dia bilang saya nggak bisa ngidupin anak saya. Oke, mau nggak kalau penghasilannya bagus tapi nggak boleh nyolong? Mau Pak. Kan ngasih makan anak itu sebaiknya yang halal daripada yang kurang halal gitu kan. Itu yang ngomong dia Pak. Saya bilang oke, kita perbaiki. Nah waktu itu, ini contoh Pak ya, ini saya perbaikin semua. Total manpower cost kereta api itu sejak saya masuk sampai berhenti, 6 tahun anggaran itu naiknya 400%. Bukan 40% Pak, 400% Pak. Saya waktu ngajukan merubah tunjangan kinerja segala macam, karena gapoknya nggak bisa dirubah, karena ikut ASN kan. Pak Sofyan lah, Pak Yusman lah, dan Bu Menteri juga waktu itu periode 1 nggak setuju Pak. Waduh kereta api tambah bangkrut, saya bilang gini deh, kan saya nggak minta kerjaan ini, yuk kasih saya setahun dong, pakai cara saya, kalau gagal pecat saya, mau nggak gitu. Oke, tapi nggak boleh minta tambahan uang dari negara. Oke saya nggak minta, pakai cara saya. Ternyata bisa Pak. Jadi waktu saya pergi di tahun ke-6, itu take home pay-nya kepala stasiun Gambir itu dari 2.750.000 naik jadi 27 juta. Tapi, ada tapinya nih, kok bisa kereta api cari uang sendiri? Gini, ini contoh yang sederhana stasiun Gambir aja, karena Anda ada di Jakarta. Kalau saya cerita begini di Unsud, saya cerita stasiun Purwokerto Pak, saya punya cerita lagi. Ada cerita sendiri Pak, lebih serem lagi ya. Bener, iya kan? Loh, Purwokerto itu serem loh Pak. Betul kan? Oh iya Pak, kan dulu itu nggak ada yang bisa bayangkan orang bersihkan stasiun Purwokerto, coba ayo. Betul kan? Waktu kepala stasiun Gambir itu take home pay-nya 2.750.000, hasil parkiran, orang parkir stasiun Gambir itu bayar kan, itu sehari 3 juta hasil parkiran Pak. Waktu dia take home pay-nya 10 kali lipat, 27,5 juta, yaitu kan atas bawah naik semua Pak, seluruh pegawai kereta api naik. Tahu nggak hasil parkir stasiun Gambir itu sehari berapa? Dari 3 juta, 100 juta Pak, sehari. Berarti dulu bocornya sehari berapa? Nah itu dia kan, betul ya? Contoh kayak KRL Jabotabek itu kan saya perbaiki semua penghasilannya, ketertibannya diatur. Nah ini makanya, tapi disiplinnya harus keras. KRL Jabotabek itu saya dulu masuk 2009 Pak. Total revenue-nya, ya, top line-nya, income-nya itu, pendapatannya, itu cuma 200, nggak ada 300 miliar. Setelah saya perbaiki ini, dalam 5 tahun, jadi 4T Pak. Loh hilangnya setahun berapa ini? Ya ini uangnya kecil-kecil sih, nggak sampai ratusan T gitu, enggak lah. Waktu saya masuk kereta api, pendapatan kereta api 4,2 T Pak. Waktu saya pergi, ya mungkin 14 triliun lah. Ya setahun. 5 tahun kemudian jadi 27 triliun. Naik terus kok. Ya. Dan anak-anaknya juga, mereka terus mengembangkan dan sebagainya. Jadi nggak balik lagi gitu loh Pak. Nggak balik ngundang temennya Pak Busan gitu. Oke. Prinsip berikutnya itu dari Napoleon. Ini metafor yang memang sinis sih Pak. Tapi saya percaya betul bahwa beliau mengatakan if you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight the lions will die like a dog. But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight like a lion. Kalau Anda pimpinan mau melakukan perubahan dan transformasi, salah satu yang paling penting itu tidak boleh mengeluh kondisi orang yang Anda pimpin. Dan
keterbatasan anggaran, kantor, fasilitas, politik. Pokoknya gini, kalau sudah lebih banyak mengeluh berarti Anda nggak bisa. Sudah gitu aja. Lebih baik Anda bikin ngarang buku transformasi untuk dipelajari. Ya kan? Ya, ngarang aja gitu. Ya, ngarang aja gitu. Kenapa? Ini prinsipnya apa? Saya cerita ya. Masuk kereta api saya keliling, panggil direktur SDM saya, namanya Joko Margono. Pak, coba ceritain komposisi pegawai kereta api. Dia tanya, mau pegawai tetap atau pegawai kontrak? Kontrak pinggirin dulu, pegawai tetap. 24.700. Per fungsi, per korps, per region, per kantor semua ada. Nah, yang terakhir dia bilang, Bapak mau tahu nggak? Kalau per jenjang pendidikan formal. Oke, dari 24.700 waktu itu yang mayoritas ASN, itu 9.700 hanya lulus SD, Pak. Coba bayangin, 30% lebih, hampir 35%. Terus saya tanya, yang lulus SMP berapa? 6.700. Jadi total yang lulus SD sama SMP itu 70% lebih. Nah, saya tanya, Pak Joko, yang sarjana berapa? Dia tanya, termasuk D3 enggak? Oke, termasuk D3, 200 Pak, dari 24.000. Kalau yang S1 ke atas, 86 termasuk Bapak Pak, mati enggak? Nah, ini saya disuruh melakukan transformasi yang luar biasa. Tapi pasukannya begini, 70% lulus SD loh. Kalau lulus SD SMP, ya wajahnya masih kayak kepala KPP PMB, oke. Wah ini wajahnya udah berat sudah. Saya tanya usianya berapa? 53. Loh 53 lulus SD mau suruh belajar apa coba? Iya kan? Suruh ikut paket belajar sudah pasti nggak minat ya. Untung saya itu ingat prinsipnya Napoleon. Ini saya ngambil dari orang Pak. Jadi I do not reinventing the wheel. Ya. Jadi prinsip-prinsip yang saya pakai lah prinsipnya orang. Dia bilang begitu, kalau pemimpinnya singa, anak buahnya itu 100 ekor anjing, anjingnya pasti kalau perang pasti kayak singa Pak. Dan sebaliknya, kalau punya singa 100, pemimpinnya anjing, pasti dia fight-nya kayak anjing. Dan sebagainya. Nah, waktu itu saya ngadep Pak Sofyan, betul ini. 3 bulan tuh saya udah ngadep, sebelum minta kenaikan gaji itu saya ngadep dulu mau nyerah dulu. 2 bulan. Saya bilang, Pak saya nyerah Pak. Oh Pak Yonan biasanya nggak pernah nyerah. Ya kali ini saya nyerah. Kenapa? Saya jelasin komposisi pendidikan pegawai. Kaget Pak Sofyan. Masa toh? Loh, ini betul Pak. Ini dokumennya ada di kami dan dokumennya ada di BKN. Silahkan cek sendiri. Wong ini ASN semua. Pak Sofyan bilang, ya sudah diperbaiki sebisanya. Oh saya kalau diperbaiki sebisanya saya nggak mau Pak. Saya perbaiki kalau enggak gitu. Ya udah maksimal aja. Tapi saya bilang, boleh nggak saya nyerah? Pak Yonan pikir lagi. Nah saya pulang ke rumah. Cerita sama istri saya gini-gini. Ini soal pegawai lulusannya SD. Waduh parah nggak bisa diajak omong gini. Sudah hampir nyerah saya. Istri saya ngomong, kamu jangan gitu dong. Kalau udah diambil, dijalanin. Sampai kamu selesai. Kenapa? Nah istri saya bilang, loh nanti kamu kalau sikapnya kayak begitu, nanti kalau saya jadi tua, kamu tinggal saya juga. Gitu. Nyerah juga saya. Oke saya jalanin gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau udah diambil, ya just finish it. Ya. Jangan pergi dari tengah-tengah terus pergi gitu. Ya nggak bagus itu. Nih prinsipnya. Jadi kalau mau melakukan transformasi, nggak boleh mulai ngeluh, wah pegawai saya ini parah Pak, ini didikan lah. No, don't do it. Ya, terima apa adanya. Ya perbaiki sama-sama. Lo buktinya bisa. Bapak tahu nggak yang lulusan SD, lulusan SMP, sekolah SD, itu mereka itu akhirnya waktu saya digitalisasi, itu mereka jadi operator loh. Operator IT, mainframe IT itu semua. Dan buktinya bisa. Semua hacker di Indonesia saya bilang, gini deh, kalau bisa hack sistem tiketingnya kereta api saya kasih rumah saya, nggak ada yang bisa. Nah yo, buktinya kan bisa dididik. Oke, nah ini nih. Ya kalau you are at the political post, you can only talk strategy. Tapi if you're not in the political post, kalau Anda sebagai pemimpin yang bukan di jabatan politik, sebaiknya tidak hanya ngomong strategi, tapi eksekusi. Kalau cuma ngomong angin, begini, you nggak bisa eksekusi, anak buah you nggak mau. Dia bilang, ini bos ini cuma ngomong aja ini, ya kan? Pasti ya dijalanin sih Pak karena takut. Nanti Bapak pergi, ya berubah lagi. Nah, you have to give example by doing execution. Yang kayak Pak Busan tadi cerita gitu. Bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu belajar dari Pegadaian, ya kan? Iya betul kan? Berikutnya. Nah, ini prinsip berikutnya itu dari Theo Levitt. Theo Levitt mungkin nanti dilihat siapa Theo Levitt. Beliau mengatakan creativity is thinking up new things, innovation is doing new things. Nah, di sistem aparatur kita sama dengan kereta api juga ya, yang modelnya itu ASN zaman dulu, itu selalu kreativitas itu dianggap is a done deal. Kalau you sangat kreatif, you hebat ya. Buat saya enggak. Ya.
Kalau you tidak melakukan inovasi, you nggak hebat. Kreativitas itu hanya hebat kalau di bangku sekolah, iya kan? Iya kan, cuma nulis ide gini-gini. Kalau nggak bisa diterapkan dalam bentuk inovasi, ya nggak ada artinya, menurut saya. Makanya, Pak, saya itu selalu menentang promosi itu berdasarkan pendidikan. Promosi itu berdasarkan prestasi. Performance itu basis paling utama untuk mempromosi orang. Loh, kalau promosi berdasarkan pendidikan ya susah. Orang itu sekolah, kerja sambil sekolah itu kalau kerjanya nggak sukses terus dia cari kompensasi sekolah. Kebanyakan, mohon maaf loh Pak. Ya bener kan? Nah tapi kalau Pak Busan nggak mungkin karena nggak berani kawin lagi terus cari kompensasi sibuk-sibuk sekolah gitu ya Pak ya. Orang Purwokerto itu jarang berani kawin lagi, percaya saya. Tanya ini, itu ada ceritanya sendiri Pak tanya. Berikutnya, nah ini yang dikatakan Jeff Bezos betul. Ini prinsip berikutnya ini sudah ke-8 kali. Prinsip ke-8, if you are competitor focus, you have to wait until there is a competitor doing something. If being customer focus allows you to be more pioneering. Saya kira ini bagus. Ya. Kereta api dulu kalau saya bilang, kita nanti ditinggal pelanggan, dia nggak peduli. Saya bilang, apalagi nanti ini saingannya dengan bis, kota, dengan low cost carrier pesawat segala macam. Dia bilang, loh kita ini nggak ada saingannya Pak. Yang operator kereta cuma satu kok. Dan sebagainya. Makanya kalau mau transformasi di organisasi apapun, jangan fokusnya itu kompetitor. Nah, lebih baik fokusnya itu kalau mau transformasi itu customer. Kita mesti ingat loh, kita ini semua dikasih makan dari customer loh Pak. Nah, main ditanya customernya maunya apa, gitu. Berikutnya, nah ini menurut saya, ini dari Capgemini Consulting ini mengatakan the key to digital transformation is re-envisioning and driving change into how the company operates. Company itu ya bisa organisasi lah. That is a management and people challenge, not just a technology one. Biasanya digitalisasi itu kalau diterapkan serta-merta langsung, itu berantakan. Dan kalau tidak berantakan, itu penerapannya dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain, kualitasnya nggak sama. Wah nanti debat, data transfer aja berkelahi, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena itu sebenarnya yang dikatakan Capgemini ini betul. Ini adalah tantangan untuk manajemen dan orang. Makanya waktu di kereta api yang saya rubah itu mindsetnya dulu. Setelah mindset, kultur. Setelah kultur, organisasi. Setelah itu baru digitalisasi. Kalau saya langsung lari ke digitalisasi, nggak ada yang jalan bos. Wong kepala stasiun setorannya dari calo kayak bapak aja dapat berapa dia? Nggak, lo bener kan? Zaman sekarang itu transformasi itu selalu identik dengan digitalisasi. Saya selalu bilang itu tidak salah. Tapi kalau Anda lakukan itu, langsung leap ke digitalisasi, nggak jalan. Hasilnya itu will not last long. Anda pergi, balik lagi dia ke manual. Ya, males orang. Jadi you have to change the mindset first, second the culture, third the organization, baru digitalisasi. Organisasi disesuaikan lah, maunya digitalisasi. Tapi kalau mindsetnya belum berubah, nggak akan jalan. Nggak akan jalan, betul Pak. Nggak akan jalan. Contoh ya, nggak tahu sekarang sih jalannya setengah jalan, setengah nggak tahu. Dulu waktu saya tugas di kereta api sama. Yang saya rubah itu dulu, baru digitalisasinya terakhir. Makanya tiketing, digitalisasi segala macam, itu mulainya 2012 awal, 2011 akhir. Ya setelah saya 3 tahun, kereta listrik Jabodetabek 2011, pertengahan baru mulai dirubah, ditertibkan dan sebagainya. Setelah saya 3 tahun, karena kalau itu mau duluan, bis Pak, nggak jalan. Nggak ada yang jalan, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang mau juga. Ya, jadi mindsetnya harus dirubah dulu. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan waktu saya masuk, semua manual, semua. Slot time lah, apalah, izin terbang, semua manual. Loh, kita mau mengembangkan pariwisata segini besar, kita mau mengembangkan konektivitas seluruh Indonesia, bangun bandara segala, kalau izin terbangnya manual, ngantrinya berapa lama? Kalau izin manual itu ngantrinya itu kayak ngurusi keberatan zaman dulu loh Pak. Oh iya, menyan, rokok, segala, coba campur-campur Pak. Enggak bener ini, serius. Enggak, ini zaman dulu. Ya kan, sepakat kan Pak ya? Gitu. Nah, saya bilang kita rubah, pakai pakai digitalisasi. Karena itu melibatkan banyak Pak, melibatkan navigasi udara, melibatkan airport keberangkatan, airport kedatangan dan sebagainya, global report segala macam untuk lalu lintas udara, melibatkan banyak hal gitu. Diterapkan bisa enggak? Bisa. Tapi memang ngerubah mindsetnya ini saya nggak sempat karena saya cuma 21 bulan. Saya nggak tahu sekarang jadinya gimana.
Oh kalau nggak bisa, frekuensinya penerbangan nggak bisa kayak sebelum COVID gitu Pak. Ngantri Pak, slot time-nya itu ngantri. Oke, next. Nah ini yang terakhir. Kalau mau transformasi harus siap menerima pujian, siap menerima kritik. Tidak ada manusia yang suka menerima kritik termasuk saya. Tapi kalau mau transformasi kita harus terima ini. Ini analoginya sama dengan kalau sekuntum bunga itu mau mekar, itu butuhnya dua, matahari dan air hujan. Nggak bisa salah satu. Teorinya Pak ya. Banyak teori transformasi Pak, tapi saya ngambil dua saja yang mungkin bisa bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu di sini. Berikutnya, satu itu teori tentang kepemimpinan, saya ambil dari bukunya Peter Drucker. Ini buku lama Pak, buku tahun 2004 dari Daily Drucker, halaman 110. Beliau mengatakan ada 4 hal yang sederhana dalam kepemimpinan. Tapi prinsipnya, leadership is responsibility. Jadi yang pertama itu, a leader is someone who has followers. Semua ngerti lah. Ya. Pemimpin itu pasti harus punya pengikut. Lah. Kalau nggak punya pengikut namanya bukan pemimpin, pemimpi, ya kan? Nggak pakai N, gitu. Mimpi itu nggak usah pengikut kan? Ya, betul ya. Nomor 2, popularity is not leadership, result are. Nah ini, popularitas itu bukan leadership, tapi hasil. Apa? Gitu. Waktu saya ngasih sharing session tentang transformasi di BRI, itu ada pegawai BRI dari Denpasar kalau nggak salah waktu itu tanya saya, kalau nomor 2 ini diterapkan, makanya Bapak nggak diangkat lagi sebagai menteri. Saya bilang begini, menteri itu jabatan politik, tergantung kebutuhan politik. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan ini. Ya, saya tetap orangnya stick, kalau memimpin itu harus ada hasilnya. Kalau memimpin cuma populer tanpa hasil, ya saya pikir orang dilupakan, pasti dilupakan. Nah, kalau nggak percaya, siapa yang punya anak sudah mahasiswa atau SMA gitu, ya di sini. Coba tanya namanya Menteri Sosial gitu, nggak ada yang ingat, dia nggak percaya, iya kan? Nggak ingat, nggak ada yang ingat. Lu jangan tanya, namanya Kakanwil DJP Jakarta khusus malah nggak ngerti dia, gitu. Iya kan Pak? Nggak ada yang ingat gitu. Nah, makanya itu nomor 3 yang penting Pak. Leaders are highly visible, they set example. Jadi mesti ngasih contoh, menurut saya. Nomor 4, leadership is not rank, privilege, titles or money, it is responsibility. Jadi ini kalau di zaman sekarang ya, kalau stafnya muda-muda gitu ya, yang nomor 3 ini penting sekali Pak. Kita kalau punya staf menurut saya, kalau generasinya itu generasi milenial dan generasi Z, ya, jadi yang sekarang umurnya 30 atau yang generasi Z yang umurnya 20-an, kan udah mulai masuk kerja nih. Ya, ini bahaya. Ini makin lama jumlahnya makin banyak. Generasi milenial dan generasi Z. Saya generasi X, arti mungkin Y ya. Oke. Ini masih oke lah. Begitu milenial, Z ini beda. Bedanya apa? Mereka itu nggak butuh orang itu sosoknya kayak populis, kayak hero segala itu enggak. Mereka kalau mau lihat itu lihat di TikTok, ya kan? Lebih menarik daripada lihat Anda. Enggak, ini beneran. Lah apa menarik ya kan gitu. Nah, tapi yang mereka butuhkan itu apa? Itu pemimpin yang bisa untuk jadi suri tauladan. Itu yang menurut saya penting. Kalau ini nggak ada, loh zaman dulu ya, zaman saya itu mau jadi diplomat kayak mau tentara, mau polisi, mau DJP, nggak ada orang masuk terus keluar. Sekarang banyak kan, betul? Yang muda-muda itu masuk keluar. Nah, ayo, kenapa? Karena mereka nggak kerasan, gitu. Kan ukurannya bukan ini, bukan uang. Kalau dia nggak comfortable, dia pergi. Nah ini yang bahaya. Akhirnya nanti aparatur kita, yang saya takutnya itu, pelayanan publik kita itu, isinya itu third grade, grade 3, grade 4. Yang kalau mau keluar nggak bisa dapat kerjaan lain. Kalau yang bisa kerjaan lain, keluar dia. Nah gitu. Ini yang bahaya. Makanya yang nomor 3 itu, sekarang kalau jadi pemimpin harus ngasih contoh. Ya terserah lah, mau contohnya kayak Pak Kakanwil juga boleh nari-nari gitu ya. Next. Ini teori kedua, leaders role in transformation. Saya pikir ini kalau Bapak Ibu mau baca di ini, di download bisa, sekarang ini udah free kok, dari Harvard Business Review, ini artikel tua tahun 95, judulnya Leading Change, Why Transformation Efforts Fail. Ini dari Harvard Business Review, Maret-April 1995, tulisannya John Kotter. Ini menurut saya bagus sekali, ini saya summary-kan aja 8 step untuk kalau mau transformasi. 1, establishing sense of urgency. Orang selalu tanya, ini dari atas atau dari bawah? Dari atas Pak, sense of urgency-nya itu. Yang kedua, forming a powerful guiding coalition. Kalau mau transformasi itu mesti minta dukungan internal, dukungan pimpinan, dukungan APH, dukungan macam-macam, ya, dukungan stakeholder, ya dukungan WP Bapak dan sebagainya. Kalau perlu saya rasakan, kita mau transformasi, teman-teman WP setuju enggak? Lah kan gitu, ya.
Kalau nggak ada dukungan, kebanyakan berat. Yang ketiga menciptakan visi lah. Kalau visi ini gampang lah, nggak usah sekolah kayak Pak Busan, kayak Bapak di sini nggak usah gitu ya. Anak saya dulu umur 11 tahun saya masuk kereta api yang paling kecil, saya bilang bikinkan saya visi dong. 2 jam dia nulis pakai tulisan tangan dikasihkan, nih visi saya gitu. Nah, buktinya bisa umur 11 tahun waktu itu ya. Ya saya bilang, anak saya malah bilang, loh kalau bikin visi nggak usah sekolah. Pokoknya bisa tulis, bisa baca, selesai. Mau ngarang kan? Yang berat adalah nomor 4, mengkomunikasikan visi Anda. Nah, sebenarnya kalau anak buah Anda itu ASN lebih gampang. ASN ini kan paling nurut, Pak. Iya kan? Pura-pura nurutnya ya kan? Tuh, dikasih tahu ketawa. Ya, jadi, nah komunikasi visi ini kalau di kereta api seperti saya tadi cerita, wah setengah mati. Anak buahnya mulai yang lulusan SD umurnya 52, coba ngajarinnya gimana? Tinggalnya di sebelahnya stasiun Blitar. Ayo. Ya harus bisa. Makanya waktu saya di kereta api, dari 2000 hari saya di kereta api, kurang lebih ya 2000 hari. Nggak ada hari libur Pak, kalau kereta api tanggalnya semua hitam. Nggak dipikir. Ya nggak ada tanggal merah. Tanya ini, ya betul Pak ya. Itu saya kurang lebih 200 hari. 10% saya pulang ke rumah, lainnya saya keliling. Untuk ini, mengkomunikasikan visi ini. Jadi supaya bisa diterima. Yang ngobrol, yang ngerokok, ya cerita angin gitu ya. Ini kalau 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, baru 5. 5 itu adalah delegasi kewenangan, delegasi tugas. Kalau kita mau transformasi pegangin semua sendiri, nggak bisa jalan. Tapi kalau di sini tulisannya empowering Pak. Nomor 5 itu empowering others to activism. Pengertian empowering itu apa? Empowering itu saya ngasih tugas ke Anda, kalau Anda gagal yang tanggung jawab saya. Kalau Anda berhasil itu Anda. Berani nggak itu? Itu Pak. Waktu saya nertibkan stasiun tadi, nanti pasti banyak yang tanya. Nertibkan stasiun, nggak banyak Pak. PKL itu 750 stasiun dari stasiun tebing tinggi Sumatera Utara sampai stasiun Banyuwangi, nggak banyak. 100 berapa puluh ribu PKL. Selesai. Semua kepala stasiun kalau saya perintah dikasih tim, bilang, Pak ini kalau ribut yang tanggung jawab saya. Saya turun sendiri kadang-kadang. Nah itu ada ilmunya sendirilah. Bagaimana ngakalin supaya menyelesaikan masalah tanpa masalah niru Pegadaian itu. Nomor 6, planning for creating short term wins. Nah ini yang saya kembali ke toilet Pak. Saya ingin tanya, yang di sana juga boleh nanti ngirim ke operator ya. Kalau saya tanya, dari semua yang hadir ini yang bekas pelari maraton atau yang masih lari maraton siapa? 46 kilo. Hah? Oh half marathon, ya. Half marathon itu kalau kegiatan lain itu cuma ngintip Pak namanya, ya kan. Half itu 20 ya Pak, 21 ya. Yang full maraton siapa? Banyak enggak? Coba yang kelihatan di layar yang pelari maraton siapa? Atau yang bekas lari maraton? Enggak ada. Ya, nah ini artinya apa? Berarti organisasi ini, itu mayoritas orangnya itu tidak mampu bisa diajak tahan napasnya panjang. Maksudnya gimana? Kalau itu transformasi cerita, oh ini RJPP 5 tahun kemudian 25 tahun, orang nggak mau dengar Pak, capek dia. Nanti kita berubah ini dalamnya, capek, udahlah. Hal kecil-kecil aja kayak larinya sprint 100 meteran gitu deh. Jadi orang lihat bersihin toilet, oh bisa Pak ya. Kalau bisa, sekarang gini, coba ngatur jalan relnya harus bersih. Oh bisa Pak, tertibkan rumah liar sepanjang rel, bisa nggak? Bisa. Nah baru stasiun ditertibkan, PKL-nya dibersihkan. Nah semangat satu-satu Pak ya, gitu. Jadi kalau misalnya cerita panjang nanti kereta api kayak di Jepang gini, orang relate-nya itu kejauhan Pak, dan napasnya nggak tahan, suruh tahan 5 tahun kayak begitu. Ini sama, kayak kalau kita nggak kuat lari maraton berarti nggak kuat itu sebenarnya, untuk cerita angin jangka panjang itu. Ya, dulu saya pacaran itu sama orang ya, sekarang jadi istri saya, kan saya bilang, nanti kita rencana gini. Istri saya bilang, kamu kapan mau ngelamar saya, sudah itu aja. Langsung minum bir saya, ya kan. Kepanjangan kan Bu? Iya. Loh ini aja belum dijalani, cerita panjang-panjang, betul nggak? Nah, Ibu juga sama kan pikirannya gitu kan? Iya kan? Iya. Nanti kalau enggak ceritanya terlalu banyak anginnya gitu. Nah, ini yang menurut saya penting. Kalau nomor 6 itu kecil-kecil bisa seperti saya cerita tadi. Nah, baru itu nomor 7. Bapak konsolidasi, improvement ya. Improvementnya dikonsolidasi dan terus dibikin perubahan yang baik. Kecil-kecil aja. Yang nomor 8 itu kalau 6, 7 selesai, Anda bikin institusionalisasi ya, bikin SOP, bikin apa ya? SE Dirjen kayak apa, kayak KMK kayak. Tapi yang penting itu berubahlah hal dari hal kecil-kecil dulu. Ya kayak rumah tangga lah ya. Kalau transformasi itu kan kayak rumah tangga Pak. Kan nggak mungkin rumah tangga itu pijakan basisnya itu adalah rencana jangka panjang, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin Pak. Sudah omong kosong aja itu. Ya betul nggak Bu?